Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki pembahasan tentang tafsir suatu surat di dalam Al-Quran, kita akan membukanya dengan muqaddimah yang berisikan hal-hal penting terkait dengan surat tersebut. Misalnya tentang nama dari surat itu, kemudian keutamaannya, lalu asbabun nuzul, dan beberapa pembahasan-pembahasan penting yang akan kita paparkan pada kesempatan kali ini insyaallah. Kita akan awali dengan menyebutkan nama-nama surat At-Takwir. Napa? Nama-nama surat At-Takwir. Manakala kita mengkaji kitab-kitab para ulama, baik itu kitab tafsir ataupun kitab hadis atau kitab-kitab yang lainnya, maka kita bisa kumpulkan sekurang-kurangnya surat yang mulia ini punya 3 nama. Berapa nama? 3 nama. Yang pertama, surat yang mulia ini dinamai dengan surat Idza Syamsu Kuwirat. Apa? Idza Syamsu Kuwirat. Nama ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan isnad hadis ini dinilai sahih oleh Imam Al-Hakim, Syekh Ahmad Syakir dan Syekh Al-Albani, di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'ya 'ainin." Barang siapa yang pengen tahu hari kiamat seakan-akan kayak dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Barang siapa pengen tahu tentang apa? Hari kiamat, seakan-akan seperti dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Falyaqra, hendaklah dia membaca surat-surat berikut ini. 1, kata Nabi SAW, Idza Syamsu Kuwirat. Apa? Idza Syamsu Kuwirat. Surat apa niki? At-Takwir. Jadi Nabi SAW menamai surat At-Takwir dengan surat apa? Idza Syamsu Kuwirat. Yang kedua, wa idza samaa'u fatarat. Surat yang kedua adalah surat Idza samaa'un fatarat. Surat apa? Al-Infitar. Terus yang ketiga kata Nabi SAW, wa idza samaa'un syaqqat. Surat yang ketiga adalah surat Idza samaa'un syaqqat, alias surat Al-Insyiqaq.
Berarti Rasulullah SAW dalam surat ini menamai, dalam hadis ini menamai surat At-Takwir dengan nama Idzas Syamsu Kuwirat. Jadi jangan anak kita disalahkan. Ayo ini suratnya habis ini apa? Surat Idzas Syamsu Kuwirat. Bukan. Bukan itu. Yang benar surat apa? At-Takwir. Justru Nabi SAW pakai nama itu. Malah lebih gampang ingatnya. Kenapa? Ayat pertama. Ayat pertama. Al-Infitar juga. Al-Insyiqaq juga. Ya, itulah pentingnya ngaji. Ya. Pentingnya ngaji. Kalau nggak ngaji, sing bener malah disalah-salah. Ya. Jadi nama yang pertama surat ini dinamai dengan surat Idzas Syamsu Kuwirat. Dan ternyata beberapa sahabat Nabi SAW pun juga menggunakan nama tersebut. Di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma dan ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ternyata sahabat pun juga banyak yang menamai surat ini dengan surat apa? Idzas Syamsu Kuwirat. Dah ya, ini nama yang pertama. Nama yang kedua adalah nama yang paling terkenal dari surat ini. Napa? Surat At-Takwir. Dan penamaan ini malah yang dominan di dalam mushaf Al-Quran. Kalau kita buka mushaf Al-Quran di daftar isi, kita cari ketemunya surat apa? At-Takwir. Bukan surat Idzas Syamsu Kuwirat. Dan kitab-kitab tafsir rata-rata pun menggunakan nama tersebut. Surat At-Takwir. Kenapa coba? Karena pendek. Namanya lebih simple. Cuma terdiri dari berapa kata? Satu kata. Kalau Idzas Syamsu Kuwirat berapa kata? 3. Idza. Terus apa? Syamsu. Terus Kuwirat, kepanjangan. Maka sama para ulama disingkat menjadi surat At-Takwir. Pinten niki? 2. Yang terakhir, yang ketiga, sebagian ulama seperti Al-Alusi, kemudian juga As-Sakhawi menyebutkannya dan Al-Fairuz Abadi, mereka mengatakan surat ini juga nama lainnya surat Kuwirat. Surat apa? Kuwirat. Itu berarti ngambil kata terakhir dalam ayat pertama. Ayat pertama apa? Idzas Syamsu Kuwirat, diambil kata terakhirnya Kuwirat. Sudah ya? Berapa nama berarti? 3. Kita ulangi, apa nama pertama? Idzas Syamsu Kuwirat. Nama yang kedua At-Takwir. Nama yang ketiga surat Kuwirat. Kita pindah ke tema berikutnya. Asbabun nuzul. Kenapa? Asbab nuzul. Sebab diturunkannya surat At-Takwir. Sebelum kita membahas tentang sebab diturunkannya surat ini, kita perlu mengetahui suasana Mekah saat itu. Suasana Mekah saat itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala saat menurunkan surat At-Takwir ini, saat menurunkan surat At-Takwir ini, Mekah sebelum surat ini diturunkan, orang-orang Mekah itu kenal
sama Rasulullah SAW atau tidak? Kenal apa betul? Kenal. Apa kenal baik? Hah? Kenal baik. Apa kenal baik banget? Kenal baik banget. Kenapa coba? Karena Rasulullah SAW dari kecil tinggal di Mekah. Jadi mulai dari kecil sampai besar, Rasulullah SAW tinggal di Mekah. Dan beliau orangnya suka bergaul. Sehingga orang-orang Mekah itu kenal banget Rasulullah SAW. Orang Mekah itu kenal banget Rasulullah SAW sebagai orang yang baik atau sebaliknya? Sebagai orang yang baik. Jangan tanya reputasi Nabi Muhammad SAW di sana. Beliau adalah sosok yang sangat terkenal segala sisi positifnya. Beliau orang yang terkenal jujur. Beliau orang yang terkenal amanah. Beliau orang yang terkenal bijaksana. Beliau orang yang terkenal cerdas. Beliau orang yang terkenal baik hati, dermawan. Pokoknya sifat-sifat positif yang ada di dalam diri Nabi SAW itu melebihi rata-rata orang yang hidup di zaman itu. Apa yang terjadi begitu Nabi SAW di umur 40 tahun? Umur berapa? 40 tahun diangkat menjadi Nabi. Dan disuruh untuk mengajarkan Al-Quran. Apa yang terjadi saat itu? Orang-orang musyrikin Quraisy langsung balik menuduh Nabi kita Muhammad SAW dengan tuduhan-tuduhan keji. Apa? Tukang sihir, tukang bohong. Tukang sihir, tukang apa? Bohong, orang gila, dukun, semacam-macam. Padahal 40 tahun mereka tahu persis Nabi SAW itu nggak pernah bohong, nggak pernah stres, kemudian juga nggak pernah jadi apa tadi? Dukun, tukang sihir, nggak pernah. Ujuk-ujuk setelah 40 tahun punya reputasi yang begitu baik, tahu-tahu mereka menuduh Nabi SAW dengan tuduhan yang sangat keji. Orang yang objektif pasti dia bisa menyimpulkan bahwa apa yang diomongkan oleh orang-orang musyrikin Quraisy tentang Nabi SAW setelah beliau diangkat menjadi Nabi, itu semuanya adalah hoax. Apa? Hoax. Hoax siapa? Hoak. Ya. Semuanya adalah bohong. Tidak mungkin orang 40 tahun baik, ujuk-ujuk langsung apa? Berubah menjadi awalnya Al-Amin, ya, Al-Amin, orang yang apa? Jujur, dipercaya, amanah. Ujuk-ujuk jadi apa? Pembohong. Orang yang sangat bijaksana, ujuk-ujuk jadi orang gila. Tidak mungkin. Lah surat At-Takwir Allah turunkan dengan banyak misi, dengan banyak tujuan. Dan salah satu tujuan terpentingnya adalah untuk menepis
tuduhan-tuduhan keji orang-orang musyrikin Quraisy kepada siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Nanti kita akan baca ayatnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla membantah telak tuduhan-tuduhan tersebut. Kenapa kok Allah Azza wa Jalla membantah tuduhan-tuduhan musyrikin Quraisy tentang Nabi kita SAW? Karena demi untuk menjelaskan bahwa risalah yang dibawa oleh Nabi SAW itu betul-betul dari sinten? Allah. Nabi bukan pembohong. Nabi enggak ngarang-ngarang ayat yang beliau sampaikan. Jadi surat At-Takwir ini salah satu tujuan utamanya diturunkan, misinya adalah untuk menjelaskan kebenaran risalah yang dibawa oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Juga di dalam surat At-Takwir Allah Subhanahu wa ta'ala memaparkan beberapa prinsip-prinsip penting dalam agama Islam yang ditolak oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Apa contohnya? Tentang adanya hari kiamat. Banyak musyrikin Quraisy nggak percaya. Bahkan menjadikan prinsip itu sebagai bahan olok-olok. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya. Orang pada apal surat Yasin niki. Qala may yuhyil 'idhama wa hiya rami. Jadi ketika Rasulullah SAW menjelaskan tentang akan datangnya hari kiamat, mereka nyari tulang onta yang sudah lapuk, udah puluhan tahun, ya. Terus sengaja datang membawa nopo? Tulang onta yang sudah lapuk itu, kemudian di depan orang banyak diapain? Dikisi diapakakan? Diremes, ya. Kemudian menjadi nopo? Menjadi abu. Qala may yuhyil 'idhama wa yarahmi. Siapa yang bisa menghidupkan kembali tulang yang sudah remuk ini? Pada apa? Ketawa. Surat At-Takwir salah satu misinya adalah untuk menjelaskan bahwa hari kiamat betul-betul ada. Makanya tadi Nabi SAW mengatakan barang siapa pengen tahu hari kiamat seperti melihat dengan mata kepala sendiri. Itu artinya sangat detil surat At-Takwir. Jadi untuk membantah mereka itu, maka Allah Azza wa Jalla menggambarkan hari kiamat dengan begitu detilnya. Ya. Apalagi yang diturunkan dalam surat Takwir. Allah Azza wa Jalla menjelaskan tentang salah satu prinsip dasar kita, yaitu mengimani takdir. Apa? Mengimani adanya takdir. Makanya kita kan salah satu rukun iman itu adalah beriman dengan qada dan apa? Qadar. Bahwa apa yang terjadi di alam semesta ini semuanya dengan kehendaknya sinten? Allah. Semuanya dengan takdir Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan, beliau pernah berkata, "Lamma anzalallahu azza wa jalla ala rasulih liman syaa'a minkum ayyastaqim." Ini ayat ke-28 dari surat At-Takwir. Seorang itu bakal istiqomah kalau Allah menghendaki dia istiqomah. Liman syaa'a minkum an yastaqim.
Orang itu akan istiqomah kalau dikehendaki sama Allah napa? Istiqomah. Begitu ayat itu turun, orang-orang musyrikin Quraisy apa komentarnya? Al-amru ilaina. Oh enggak lah, terserah kami dong. Tergantung kami. Rasopan banget ya. Allah katakan orang istiqomah itu kalau Allah menghendaki istiqomah. Mereka katakan bukan, istiqomahnya kami tergantung kehendak kami. Al-amru ilaina in syi'na istaqamna wa in syi'na lam nastaqim. Istiqomah tidak istiqomah itu tergantung kehendak kami. Kalau kami pengen istiqomah akan istiqomah, kalau enggak pengen istiqomah ya enggak akan istiqomah. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah pun turunkan firman-Nya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalian tidak mungkin menghendaki sesuatu kecuali apabila Allah menghendakinya. Ini ayat ke-29 kalau nggak salah. Cilik banget. Ya. Oke, dah ya. Asbabun nuzul selesai. Nama, terus apa? Asbabun nuzul. Nomor urut. Nomor apa? Urut. Kita bahas dulu nomor urut turunnya. Nanti baru kita bahas nomor urut di dalam mushaf. Karena dua ini berbeda. Nomor urut turunnya. Surat At-Takwir, kata Ibnu Ashur rahimahullah, itu urutan turunnya dari surat-surat Al-Quran itu nomor 7. Nomor pinten? 7. Berarti termasuk yang awal atau yang akhir? Awal lah. Quran berapa surat? 114 surat. Ini nomor 7. Turunnya setelah surat Al-Fatihah. Berarti Al-Fatihah nomor berapa? 6. Al-Fatihah, terus apa? At-Takwir. Dan sebelum surat Al-A'la. Berarti Al-A'la nomor 8. Kita ulangi nggih. At-Takwir turunnya nomor pinten? 7. Kalau urutannya di dalam mushaf Al-Quran, maka urutan nomor 81. Beda? Beda. Kenapa beda Ustadz? Ya terserah Allah. Karena Rasulullah SAW menurut mayoritas ulama, ketika menyusun surat di dalam mushaf, di dalam Al-Quran, itu berdasarkan petunjuk dari siapa? Allah. Jadi enggak ngasal. Masing-masing ada hikmahnya. Kenapa diturunkan nomor 7? Kenapa diurutkannya di mushaf nomor 81? Ada hikmahnya. Apa? Wallahu a'lam. Allah yang lebih tahu apa hikmahnya. Apa keutamaan surat At-Takwir? Ini berarti poin keberapa ini? 4. Keutamaan yang pertama, bahwa surat At-Takwir adalah salah satu surat yang menggambarkan hari kiamat dengan detil. Kenapa? Surat At-Takwir adalah salah satu surat yang menggambarkan hari kiamat dengan detil. Dalilnya mana? Tadi ketika kita menyebutkan nama surat apa? At-Takwir. Kata Rasul SAW apa? Barang siapa yang ingin tahu hari kiamat, hendaklah seperti dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, hendaklah dia membaca surat Al-Infitar. At-Takwir dulu, maaf. At-Takwir.
Al-infitar, al-insyiqaq. Nabi SAW katakan. Keutamaan yang kedua, surat ini tidak ada padanannya, tidak ada apa? Padanannya di dalam kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran. Kenapa? Surat At-Takwir tidak ada padanannya. Padanan siapa? Sing mirip. Yang mirip dengan surat ini di kitab-kitab suci sebelumnya. Apa dalilnya? Sabda Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan menurut Tarhuni hadis ini hasan li syawahidihi. U'titu makanat Tauratis sab'. Kata Nabi SAW, aku dikaruniai oleh Allah Azza wa Jalla beberapa surat yang mirip dengan isi Taurat. Ada 7 surat yang panjang-panjang. Berarti kira-kira dari mana itu? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, terus apa? Hah? Al-A'raf, Al-Anfal. Pokoknya yang Al-An'am. Pokoknya yang apa? Awal-awal yang panjang-panjang. 7 surat awal yang panjang-panjang itu padanannya Taurat. Padanannya apa? Taurat. Wa u'titu makana zaburi al-mi'in. Dan aku dikasih sama Allah Azza wa Jalla surat-surat yang mirip dengan isi Zabur, yaitu surat-surat yang jumlah ayatnya 100-an. Pinten? 100-an. Mungkin 100, ya 100-an. Kalau pakai an berarti 100, bisa lebih dari 100 gitu ya. Ini sepadan dengan isinya apa? Zabur. Taurat, Zabur. Berarti tinggal apa? Injil. Wa u'titu makanal injilil mathani. Dan aku dikasih sama Allah Azza wa Jalla surat-surat yang sepadan dengan isi Injil, yaitu surat-surat Al-Quran yang ayatnya kurang dari 100. Mathani, kurang dari apa? 100. Sudah ya, berarti kan masing-masing sudah punya padanan. Taurat ada padanannya, terus apa? Zabur ada padanannya, terus Injil ada padanannya. Terakhir kata Nabi SAW, wa fuddiltu bil mufassal. Dan aku dikasih kelebihan sama Allah. Dikasih surat-surat yang tidak ada padanannya di dalam kitab-kitab yang tadi disebutkan. Surat apa itu? Menurut pendapat paling kuat adalah dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Berapa surat? Hitung, suwe banget. 65 surat. Berapa? 65 surat. Padahal Al-Quran berapa surat? 114. Berarti separuh lebih. Separuh lebih isi Al-Quran tidak ada di dalam buku-buku kitab-kitab suci sebelumnya. Salah satunya adalah surat At-Takwir. Ini keutamaannya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan kayak gini. Man qara'a idza syamsu kuwirat. Barang siapa yang membaca idza syamsu kuwirat, a'adahu Allah subhanahu wa ta'ala an yufdihahu hina tunsharu sahifatuhu. Barang siapa yang membaca surat At-Takwir, maka Allah akan lindungi dia
sehingga tidak akan dipermalukan di hari buku catatan dibagikan kepada mereka pada hari kiamat. Barang siapa membaca surat apa? At-Takwir, maka dia akan dilindungi sama Allah. Sehingga nanti di hari kiamat tidak mungkin akan dipermalukan di depan umum ketika buku-buku catatan dibagikan. Bagus? Bagus. Sayangnya hadisnya palsu. Sayangnya hadisnya palsu. Walaupun ada dimuat di dalam beberapa buku tafsir. Kata siapa Ustadz palsu? Kata Imam Ibnul Jauzi, kata Imam Al-Zahabi, kata Imam Asy-Syarbini, kata Imam Al-Munawi, dan kata Imam Asy-Syaukani. Semua ulama sepakat itu hadis palsu. Mulane baca buku harus bimbingan guru. Harus bimbingan apa? Guru. Apalagi kitab tafsir. Poin sebelum terakhir. Surat At-Takwir Makkiyah atau Madaniyah? Makkiyah atau Madaniyah? Hah? Yakin? Ya pastilah. Kenapa? Nomor 7. Ya tidak mungkin apa? Madaniyah. Makanya ulama sepakat semuanya, ijma itu. Ya, enggak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa surat At-Takwir adalah Makkiyah, diturunkan sebelum hijrah. Makkiyah diturunkan sebelum hijrah. Kalau Madaniyah diturunkan setelah hijrah. Ijma itu dinukil oleh banyak ulama. Imam Ibnu Athiyah, Imam Ibnu Jauzi, Imam Al-Qurtubi, Asy-Syaukani, Ibnu Ashur, Al-Harari, semua menukil bahwa surat At-Takwir adalah surat Makkiyah. Pembahasan terakhir. Berapa jumlah ayat surat At-Takwir? 29. Berarti lama ini kayaknya. Kemarin aja kita surat Al-Infitar 19 ayat. Itu lama itu. Apalagi 29 ayat. Semoga Allah berkahi waktu kita. Ya. Sampai di sini pengajian kita malam hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ada sisa 4 menit. Ada yang mau nanya? Jarang-jarang. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.